Shalom, perkenalkan nama saya Mentauli Purba, NIM 19010142, grup H1 semester 6. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar untuk kelas 5 SD dengan mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Sabarudi Situmpul MPDK. Shalom anak-anak. Shalom, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, gini ya, kalau ibu tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Oke, kita ulangi lagi ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, sehat semua ya. Udah makan dari rumah? Sudah, Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Tahu semua kan? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu Tuhan yang memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati pembelajaran kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang tadi pagi sebelum ke sekolah menyapu rumah? Siapa? Iya, si Intan, Anggun, si Ruth, semua ya. Yang tadi pagi nyiram tanaman. Oke, yang tadi pagi menyapu halaman siapa? Iya, ada Ruth, Intan, dan Anggun juga ya. Baik, semua teman. Baik, anak-anak, di sini mau bertanya. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Iya, bagus. Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Jadi, yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga alam semesta ini siapa? Manusia. Iya, pintar, manusia. Manusialah yang menjaga alam ini. Apakah sini ada yang tahu hari-hari penciptaan Tuhan? Hari-hari penciptaan Tuhan. Yang tumbuhan itu ciptaan Tuhan atau tidak? Ciptaan Tuhan. Tuhan. Iya, kalau matahari? Ciptaan Tuhan. Manusia? Ciptaan Tuhan. Lalu kalau meja ini ciptaan siapa? Iya, ciptaan manusia. Jangan malu-malu, jawab aja ya. Ciptaan manusia. Jadi semua alam di semesta ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Iya, hebat ya Tuhan kita mampu menciptakan alam yang begitu indah buat kita ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mencintai lingkungan hidup. Mencintai lingkungan hidup. Oke, mencintai lingkungan hidup. Siapa tadi yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Yang memeliharanya siapa? Manusia. Iya, manusia. Oke. Ibu ada yang pertanyaan ya. Ini gambar apa? Rumah. Rumahnya kenapa? Banjir. Iya, banjir ya. Ini banjir ini kenapa bisa banjir disebabkan kenapa?
membuang sampah sembarangan. Iya, tepat. Benar ya Intan, membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan, terjadilah Banjir. yang membuang sampah sembarangan ini ulah siapa? Manusia. Iya, manusia yang tidak bertanggung Jauh. Iya. Lalu ini gambar apa? Hutan. Hutan yang habis ditebang. Ini ulah siapa? Manusia. Ini jika kita menebang hutan sembarangan, akibatnya apa? Iya, banjir juga. Karena tidak ada yang dapat menahan air. Lalu akibatnya apa lagi? Longsor. Iya, longsor. Karena tidak ada yang menahan, ya kan? Banyak yang diakibatkan atau yang dibuat oleh manusia, alam semesta ini rusak. Jadi anak-anak, seluruh alam di semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Iya, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan diberikan kekuasaan kepada manusia untuk memelihara. Iya, untuk memelihara dan menjaga lingkungan atau alam kita. Dan kita sudah diberikan Tuhan nih alam semesta. Jadi kita harus apa? Sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bagaimana? Bersyukur. Iya, bersyukur. Lalu bagaimana lagi? Baru ini? Mencintai. Iya, mencintai lingkungan hidup dengan cara? Menjaga. Iya, dengan cara menjaganya dan memelihara. Pintar ya. Tetapi saat ini bisa kita lihat di dunia ini, kita dapat menemukan kerusakan alam oleh karena ulah manusia. Dan kita seharusnya di sini adalah menyelamatkan alam. Mengapa kita harus menyelamatkan alam? Mengapa? Agar alam kita terjaga dengan baik. Kalau kita sudah menjaganya, maka tidak akan terjadi lagi gundul, banjir, ya kan? Seperti gambar tadi kan? Ini. Kalau kita menjaga tidak menebang pohon sembarangan seperti yang dibilang si Ruth, lingkungan kita akan terjaga dengan baik, tidak ada penebangan pohon sembarangan. Dan jika kita membuang sampah pada sungai, yang terjadi akan Banjir. Iya, banjir. Baik anak-anak, jadi bagaimana cara kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, 1, tidak membuang sampah sembarangan ya. Bagaimana menjaganya? Bagaimana menjaga lingkungan? Yang pertama tadi apa? Anggun? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Yang kedua, Intan. Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan dengan cara baik. Bisa juga menjaga lingkungan dengan baik. Oke, apa lagi, Ruth? Tidak menebang pohon sembarangan. Iya, bagus. Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Oke, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo. Membersihkan lingkungan. Iya, sama itu dengan menjaga lingkungan kan? Ikut apa ini namanya? Gotong royong, ya kan?
ikut gotong royong, entah di sekolah atau di rumah kan ikut gotong royong ya kan? Kalau di rumah gotong royongnya kayak mana? Ikut gotong royong misalnya dalam rumah kita ada yang menyuci piring, ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu rumah. Itu termasuk gotong royong. Kalau gotong royong di sekolah ngapain? Hah? Bersihkan lingkungan. Iya, membersihkan lingkungan. Ada yang piket di kelas, ada yang piket di luar, ya kan? Biar lingkungan sekolah bersih. Coba lihat gambar ini. Ini gambar apa? Rumah dan Apa lingkungan yang ini lingkungannya kotor apa bersih? kotor. Lingkungan kotor. Bersih. Bersih. Mana lingkungan kotor di sini? Gak jelas ya? Ini adalah lingkungan bersih. Iya, yalah. Ini ada tempat sampah. Ini pokoknya aktivitas mereka bebas daripada sampah. Ini adalah termasuk ketika kita melakukan gotong royong di desa bersama-sama, maka lingkungan desa atau lingkungan rumah kita akan bersih. Iya. Kalau ini gambar apa? Gambar sungai. Ya kan, sungai. Ini ada tempat tong sampah. Sampahnya dibuang Ke tempat sampah. Iya, jadi di sungai nggak ada sampah yang berserakan. Jadi kalau kita entah berwisata ke pantai, ke Danau Toba, jadi kalau ada sampah kita jangan dibuang sembarangan, tetapi dibuang pada tempatnya agar lingkungan kita menjadi bersih. Kita pun nyaman dan tenang. Nyaman kan? Kalau kalian pergi, siapa sih yang pernah jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Ruth jalan-jalan kemana? Ke Danau Toba. Ya, Danau Toba. Intan ke Balige Bulbul. Iya, kalau Anggun ya ke Bulbul. Lingkungan di sana bersih atau kotor? Bersih. Iya, bersih. Kenapa bisa bersih? Karena tidak membuang sampah sembarangan. Iya, karena dijaga. Jadi kalau kalian lihat pemandangan itu bersih, bagaimana rasanya? Nyaman. Dipandang juga enak, ya kan? Kalau misalnya tempat wisatanya kotor, kalian nyaman nggak berjalan-jalan ke sana? Iya, tidak nyaman kan? Merasa terganggu gitu ya. Pemandangannya pun tidak enak dilihat. Oke, seperti dalam dalam Alkitab kita, Tuhan berfirman kepada kita bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa dan diberikan kepada manusia. Bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Ada yang bawa Alkitab sini? Tidak, Bu. Iya, minggu depan dibawa Alkitabnya ya. Kalau kita belajar agama harus bawa Alkitab. Iya, karena Alkitab adalah sumber kehidupan kita. Karena disinilah pertanyaan-pertanyaan kita bisa dijawab. Ya, baik. Ibu akan membacakannya untuk kita semua ya. Dengarkan ya. Ruth, bagus duduknya. Oke? Dengarkan. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Jadi Tuhan menciptakan pohon-pohonan, Tuhan menciptakan pisang, jagung, supaya apa? Supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, bisa kita makan, bisa kita nikmati. Kalau untuk hewan, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan juga, ya kan? Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 31 ini, alam ciptaan Tuhan itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia. Diberikanlah alam semesta ini kepada manusia, agar manusia bisa hidup dengan baik dan tidak kekurangan. Kalau Tuhan tidak memberikan tumbuh-tumbuhan, apa yang kita makan? Tidak ada kan? Karena makanan kita dari tumbuh-tumbuhan. Kayak sayur itu tumbuhan kan, dari tumbuhan? Iya, sayur. Apel itu kan termasuk tumbuhan juga. Iya, padi. Kalau Tuhan tidak memberikan itu, kita akan kekurangan, hidup kita akan kekurangan, kita akan kelaparan di dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan itu semua kepada manusia. Tetapi dengan syarat, Tuhan mengharapkan kita bukan hanya menikmati keindahan alam semesta ini, bukan hanya menikmati hasilnya, tetapi Tuhan juga mengharapkan kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita, alam semesta kita. Apakah itu bisa nanti diterapkan? Jadi kalau kita kan sudah belajar nih mencintai lingkungan hidup hari ini. Jadi misalnya nanti kita pulang ke sekolah, ada sampah dilihat, diambil ya, dibuang sampah pada tempatnya. Di rumah juga dibersihkan halaman rumahnya, disapu rumah, di sekolah pun seperti itu ya. Harus dilaksanakan, jangan cuma didengarkan ya. Laksanakan. Bagaimana kalau misalnya di lingkungan sekolah, bagaimana kita menjaganya? Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah agar bersih? Membersihkan ruangan. 1, Anggun. Iya, membersihkan lingkungan dengan cara menyapu halaman lingkungan. Intan. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi nanti di sini kalau siapa yang jajan di sini, janganlah dibuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang pada tempatnya. Jadi anak-anak, demikian materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah kesimpulannya, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Tuhan memberikannya kepada manusia sebagai wujud rasa kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya, kepada kita semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita alam yang begitu luar biasa. Jadi kita harus merawatnya, menjaganya. Jangan kita mengotori lingkungan hidup kita ini. Ya anak-anak, bisa diterapkan itu anak-anak nanti? Bisa. Iya, nanti kalau besok ya siapa ketahuan sekolah masih buang sampah sembarangan, berarti kalian tidak mencintai lingkungan. Kalian mengotori lingkungan Tuhan. Kalian tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalian mengotori alam Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu ada pertanyaan nih. Siapa tadi yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan Yesus. Siapa yang berkuasa menjaga dan memelihara alam? Manusia. Iya, bagus, manusia. Mengapa kita perlu menjaga alam? Menjaga lingkungan kita? Intan. Apa? Ruth? Apa? Supaya bersih. Iya, supaya lingkungan kita bersih, supaya lingkungan kita sehat, supaya lingkungan kita nyaman untuk kita tempati. Dan yang terakhir pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Oke, Ruth. Tidak menebang pohon sembarangan. Oke, tidak menebang pohon sembarangan. Intan. Membuang sampah pada tempat. Iya, Anggun. Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan. Jadi, semua yang kalian sebutkan tadi harus dilaksanakan, harus dilakukan. Ibu mau nanya lagi. Dari gambar ini mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk? Ini. Yang ini perbuatan baik atau buruk?
Baik. Kenapa baik? Karena membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus karena membuang sampah pada tempatnya. Anak ini habis makan jajanan dibuang sampah pada tempatnya. Lalu ini perbuatan baik atau buruk? Buruk. Kenapa buruk? Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan kan? Sampah berserakan. Ini adalah ulah manusia karena tidak mencintai lingkungan, dibuang sampah sembarangan. Jadi yang mana yang harus kita lakukan dari gambar ini? Baju hijau. Iya, yang baju hijau inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi harus nanti kalau pulang sekolah harus dilaksanakan ya di rumah maupun di sekolah. Oke anak-anak. Demikian materi kita hari ini. Kita berdoa dulu. Kita berdoa ya, Ibu yang mimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan lewat pembelajaran kami ini, kami bisa semakin menjaga, mencintai lingkungan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini bisa menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka Bapak, agar mereka layak semangat Tuhan. Inilah doa anak kami Bapak yang belum sempurna, kiranya Tuhan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.